teman-teman semua, kali ini saya akan membuat video yang dibuat untuk memenuhi proyek akhir dari mata kuliah aplikasi komputer dengan dosen pengajar yaitu Ibu Igusti Agung Oko Sugiatmani, SE SNI AK. Nah, pada video ini akan membahas tentang akuntansi teman-teman, yaitu mengenai persamaan dasar akuntansi. Sebelum ke topik pembahasan, perkenalkan nama saya Gusti Putapsari Adelia Udiani dengan NIM 21156444060 dari kelas 1F Diploma 4 Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Bali. Nah, adapun materi yang akan kita bahas pada kali ini yaitu yang pertama pengertian persamaan dasar akuntansi, kedua fungsi persamaan dasar akuntansi, ketiga unsur-unsur persamaan dasar akuntansi, dan yang keempat penerapan persamaan dasar akuntansi. Sebelum kita ke pembahasan, ada yang tahu nggak sih kenapa kita perlu belajar persamaan dasar akuntansi? Oke, karena persamaan dasar akuntansi merupakan dasar untuk melangkah ke dalam siklus akuntansi. Nah, jadi sebelum nanti kalian membuat jurnal, membuat laporan keuangan, kalian harus tahu dulu dan harus paham dulu tentang persamaan dasar akuntansi. Maka dari itu, simak videonya baik-baik ya. Jadi kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi itu menggambarkan pengaruh transaksi keuangan terhadap posisi keuangan perusahaan yang meliputi harta atau aset dengan sumber dananya. Sebagai contoh, ada seorang pengusaha baru mendirikan perusahaan. Nah, perusahaan ini punya apa aja sih dan dari mana sumber dananya? Karena tadi sudah dijelaskan bahwa persamaan dasar akuntansi itu tentang harta atau aset dengan sumber dananya. Contoh yang pertama, misalnya perusahaan ini memiliki uang kas sebesar 300 juta. Nah, uang kas ini pasti ada sumbernya kan? Tidak mungkin perusahaan yang baru berdiri tiba-tiba menghasilkan uang 300 juta. Berarti sumber dananya ini kita ambil contoh dari pemilik perusahaan sebesar 300 juta. Jadi, pemilik perusahaan menetapkan dana pribadinya sebagai modal. Kemudian perusahaan ini juga memiliki kendaraan senilai 200 juta. Sumber dana tersebut kita ambil contoh dari pemilik 100 juta dan berutang ke dealer sebesar 100 juta. Perusahaan ini juga berutang ke toko retail sebesar 10 juta untuk memiliki komputer. Jadi di persamaan dasar akuntansi ini menunjukkan bahwa harta atau aset yang dimiliki perusahaan itu nilainya sama dengan sumber dananya. Apa yang dimiliki perusahaan tersebut nilainya harus sama dengan sumber dananya. Jadi tidak boleh ada perbedaan. Coba kita jumlahkan. Hasil yang di kiri 510 juta, hasil yang di kanan 510 juta. Jadi di persamaan dasar akuntansi ini menunjukkan bahwa harta atau aset yang dimiliki perusahaan nilainya sama dengan sumber dananya. Seperti uang, kendaraan, komputer, ini disebut sebagai harta atau aset, sedangkan dana-dana ini disebut dengan modal atau ekuitas, sedangkan utang-utang ini disebut dengan utang atau kewajiban. Jadi, perusahaan berkewajiban untuk membayar utangnya. Nah, sehingga di persamaan dasar akuntansi ini, harta atau aset ini sama dengan modal ditambah kewajiban. Jadi, rumus persamaan dasar akuntansi ini, aset sama dengan utang ditambah modal. Atau kata lainnya, aset disebut harta, utang disebut kewajiban, dan modal disebut ekuitas. Sehingga nilai harta atau aset ini nilainya akan sama dengan utang ditambah dengan modal. Nah, aset ini disebut dengan aktiva, kewajiban, dan ekuitas ini disebut dengan pasiva. Selanjutnya terdapat fungsi persamaan dasar akuntansi. Yang pertama ada menjadi sumber catatan keuangan. Yang kedua sebagai tempat untuk mencatat segala transaksi keuangan, baik penjualan ataupun pembelian. Yang ketiga ada mengetahui besarnya saldo. Kita dapat mengetahui besarnya saldo di setiap periode-periode yang kita ingin ketahui. Dan yang keempat ada memeriksa ketetapan. Kemudian unsur-unsur persamaan dasar akuntansi, yang pertama ada harta atau aset atau aktiva yang merupakan semua yang dimiliki perusahaan yang dapat dinilai dengan uang. Aset dibagi menjadi 3 yaitu aset lancar, aset tetap, dan aset tak berwujud. Aset lancar merupakan harta yang habis dipakai atau umur ekonomisnya kurang dari 1 tahun.
Contohnya uang. Aset tetap merupakan harta yang habis dipakai atau umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun, contohnya gedung. Dan yang terakhir ada aset tak berwujud, yaitu aset non-moneter tanpa wujud fisik, yaitu hak cipta. Terdapat akun-akun aktiva, yaitu ada kas, tanah, bangunan, besol tagih, piutang usaha, peralatan, perlengkapan, dan beban dibayar di muka. Kedua ada utang atau kewajiban atau liabilitas, yang merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak lain akibat transaksi yang terjadi di masa lampau yang harus dibayar atau dilunasi. Nah, utang ini dibagi menjadi dua, yaitu utang lancar yang merupakan kewajiban yang harus dibayar kurang dari 1 tahun. Akun utang lancar yaitu utang usaha, pendapatan diterima di muka, beban yang masih harus dibayar, dan wesel bayar. Selanjutnya ada utang jangka panjang yang merupakan kewajiban yang harus dibayar lebih dari 1 tahun. Akun utang jangka panjang yaitu utang bank dan utang hipotek. Ketiga ada modal atau ekuitas. Nah, ekuitas ini merupakan hak pemilik perusahaan atas kekayaan atau aset perusahaan. Akun ekuitas yaitu pendapatan, beban, dan trade. Jika kalian masih bingung bagaimana sih cara mengingat saldo normal akun, nah caranya seperti ini ya. Nah, bagaimana? Gampang kan? Kalian tinggal menggunakan satu telapak kanan kalian untuk mengingat saldo normal akun. Next, terdapat pencatatan persamaan dasar akuntansi. Yang digunakan adalah sebuah tabel persamaan dasar akuntansi. Isi dari tabel tersebut, kolom tanggal, kolom aset atau harta, kolom liabilitas, dan kolom keterangan. Nah, dalam kolom keterangan ini tidak wajib digunakan. Kita bisa mengisi kolom keterangan ataupun tidak. Berikut contohnya. Sebagai contoh soal dari persamaan dasar akuntansi. Yang pertama, Tuan Yuda memiliki sebuah toko laundry dan pada tanggal 1 Januari ia menyetorkan uang sebesar 10 juta. Caranya, kalian tulis dulu nama tokonya, toko Tuan Yuda, persamaan dasar akuntansi, dan periode transaksinya, periode Januari 2021. Selanjutnya, rancang kolomnya. Yang pertama ada kolom tanggal, kolom-kolom akun aktiva, kolom-kolom pasiva, dan kolom-kolom keterangan. Dari transaksi tanggal 1 Januari, karena Tuan Yuda menyetorkan uang sebesar 10 juta, berarti otomatis kas kita bertambah 10 juta di aktiva dan modal kita bertambah di pasiva sebesar 10 juta. Untuk keterangannya ini kalian bebas bisa investasi Tuan Yuda ataupun modal awal Tuan Yuda. Soal yang kedua, pada tanggal 3 Januari, toko Tuan Yuda meminjam uang di Bank BRI untuk tambahan modal usaha sebesar 6 juta. Nah, tanggalnya kita 3 Januari, karena Tuan Yuda meminjam uang di BRI, berarti kas kita bertambah di aktiva dan pasiva kita bukan bertambah di modal, namun di utang, karena Tuan Yuda meminjam uang di Bank BRI untuk modal. Contoh yang ketiga, pada tanggal 5 Januari, toko Tuan Yuda membeli perlengkapan sebesar 1 juta. Nah, tanggalnya 5 Januari, karena kita membeli perlengkapan, otomatis akun kas di aktiva kita berkurang. Nah, berkurangnya itu kalian bisa mencantumkan kurung, ini dianggap sebagai minus ya, untuk mengurangi saldo kas. Selanjutnya, karena kita membeli perlengkapan, otomatis perlengkapan kita bertambah. Perlengkapan tersebut ada di kolom aktiva. Jadi bertambah 1 juta di kolom perlengkapan. Keterangannya membeli perlengkapan secara tunai. Contoh yang terakhir, keempat, pada tanggal 10 Januari mendapatkan pendapatan jasa laundry sebesar 500.000. Nah, tanggal 10 Januari, karena mendapatkan pendapatan jasa, kita tambahkan kas di kolom aktiva sebesar 500.000 dan di modal pada kolom pasiva sebesar 500.000. Keterangan menerima pendapatan jasa. Setelah itu kita menghitung saldonya, saldo dari kas. Pertama, 10 juta
ditambah 6 juta dikurang 1 juta ditambah 500.000 sama dengan 15.500.000. Yang kedua perlengkapan 1 juta, saldonya 1 juta, 6 juta, saldonya 6 juta, yang terakhir ada modal 10 juta tambah 500.000 berarti 10.600.000. Nah, cara menjumlahkan ini adalah kolom aktiva 15 juta tambah 500.000 tambah 1 juta, dan cara menjumlahkan pasifa utang ditambah modal. Ini sudah terdapat garisnya ya, 6 juta ditambah 10.500.000. Jadi hasilnya 16.500.000 di kolom aktiva dan 16.500.000 di kolom pasifa. Nah, inilah yang dimaksud dari saldo aktiva sama dengan saldo pasifa. Apakah kalian sudah mengerti? Selanjutnya, nah dari transaksi sebelumnya dapat digambarkan sebagai grafik bahwa saldo yang dimiliki toko Tuan Yuda dari tanggal 1 Januari sampai 10 Januari sebagai berikut. Yang pertama, kas sebesar 15.500.000. Yang kedua ada perlengkapan sebesar 1 juta. Yang ketiga ada utang usaha sebesar 6 juta. Dan yang terakhir ada modal 10.500.000. Oke, sekian materi dari saya. Jika ada pertanyaan, kalian bisa komen di kolom komentar. Dan jangan sampai lupa, kalian harus like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih. See you.